Bismillahirrahmanirrahim. Di pinggiran negeri Yaman tinggallah seorang pengembala domba bernama Uwais Al-Qarni. Ia terkena penyakit kulit belang-belang di sekujur tubuhnya, sehingga orang-orang sering mengejeknya. Uwais tinggal bersama ibunya sudah tua, lumpuh, dan sakit-sakitan. Uwais sangat sayang kepada sang ibu yang merawat ibunya dengan penuh kesabaran. Suatu hari ibu Uwais berkata, "Anakku, ibu ingin sekali menunaikan ibadah haji." Uwais terharu, ia ingin sekali mengabulkan, namun bagaimana caranya? Jarak Yaman ke Mekah kan jauh, dengan apa ibu berangkat haji dalam keadaan kaki yang lumpuh? Gumam Uwais. Uwais berniat menggendong sang ibu untuk berhaji ke Mekah, oleh karena itu tubuhnya haruslah kuat. Setiap hari ia berlatih menggendong lembu hingga orang-orang mengiranya sudah tidak waras. Tibalah waktunya Uwais menggendong ibunya berangkat haji dari Yaman ke Mekah. Masya Allah. Ibu Uwais terharu dan bercucuran air mata. Akhirnya ia dapat melihat Ka'bah. Di hadapan Ka'bah, Uwais berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibu." "Bagaimana dengan dosamu?" tanya ibunya heran. "Dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah bagiku." Sepulang dari Ka'bah, Uwais seketika sembuh dari penyakit kulitnya. Hanya tertinggal satu bulatan putih di telapak tangannya. Uwais ingin sekali bertemu dengan Rasulullah SAW di Madinah, namun ia juga tidak bisa meninggalkan ibunya dalam waktu yang lama. Ia minta izin kepada ibunya untuk menemui Rasulullah. Ia akan segera kembali setelah bertemu dengan Rasulullah SAW. "Pergilah anakku, temuilah Rasulullah, dan segeralah engkau kembali pulang," ujar sang ibu merestui. Uwais bahagia sekali mendengarnya. Ia pun segera berangkat setelah menitipkan sang ibu kepada seorang tetangganya. Namun sayang, begitu tiba di Madinah, Uwais tidak bertemu dengan Rasulullah. Beliau sedang pergi berperang dan ia hanya bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Uwais sangat sedih. Ia sebenarnya ingin menunggu Rasulullah, namun ia juga tak bisa berlama-lama meninggalkan ibunya. "Aku harus segera pulang karena ibuku menunggu di rumah. Sampaikan salamku untuk Rasulullah ya Ummul Mukminin," ujar Uwais kepada Aisyah radhiyallahu anha, dan ia pun pulang ke Yaman dengan hati yang sedih. Beberapa hari kemudian Rasulullah pulang dari medan perang. Beliau bertanya, "Apakah ada seseorang yang mencarinya?" "Benar ya Rasulullah, beberapa hari yang lalu seorang dari Yaman datang mencarimu, tapi ia tidak dapat menunggu karena tak ingin meninggalkan ibunya terlalu lama," jawab Aisyah. "Kalau kalian ingin berjumpa dengannya, perhatikanlah, ia mempunyai tanda putih di telapak tangannya," ujar Rasulullah kepada para sahabat di suatu hari. Aisyah radhiyallahu anha dan dua sahabat Rasulullah, Ali dan Umar, tertegun mendengarnya. "Suatu ketika, apabila kalian bertemu dengannya, mintalah doa dan beristighfar. Dia adalah penghuni langit." Uwais tidak pernah bertemu Rasulullah hingga Rasulullah wafat. Meski tak pernah bertemu, Uwais sangat mencintai Rasulullah, begitu juga Rasulullah sangat mencintai Uwais. Berpuluh tahun kemudian Uwais meninggal dunia. Para tetangga yang selama ini memandangnya sebelah mata sangat kaget menyaksikan apa yang terjadi di hari pemakaman Uwais. Saat Uwais hendak dimandikan, tiba-tiba banyak orang yang tak dikenal saling berebut untuk memandikannya. Orang-orang tak kenal dan itu berduyun-duyun datang mensolatkan dan mengantarkan Uwais. Siapa orang-orang itu? Beberapa orang mengira mereka adalah jelmaan para malaikat yang sengaja turun untuk mengikuti dan menghadiri pemakaman Uwais. Uwais begitu mulia di sisi Allah dan para malaikat penghuni langit, sebab ia sangat berbakti kepada ibunya. Uwais sangat terkenal di langit meski tidak dikenal di bumi. Nah, adik-adik sekalian, itulah kisah tentang Uwais Al-Qarni, seseorang yang terkenal di langit karena ketaatannya dan kecintaannya kepada Allah dan Rasul-Nya, serta karena baktinya kepada ibunya, yang telah membawa ibunya ke Mekah hanya dengan cara menggendong ibunya. Masya Allah.